ini ya, Ya, tinggal Prof. kakak mungkin ntar dulu. Udah 40. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran alumni ya dan mahasiswa untuk mengikuti diskusi perubahan kurikulum Prodi S3 Akuntansi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Ya. Sebelum mungkin acara akan dipandu oleh Prof. Iskandar Muda. Dan sebelumnya saya ini mumpung masih berhari raya kita ya, mohon maaf lahir batin ya Sama-sama, kepada Prof. semuanya, baik kepada alumni dan mahasiswa ya. Kami sangat berharap ya nanti diskusi ini tentang perubahan kurikulum akan berjalan lancar, dan kita juga berharap ada banyak masukan dari mahasiswa. Tapi ini kalau saya lihat Prof. Iskandar masih hanya perkuliahan 2 semester. Nanti coba kita buat perkuliahan itu hanya 1 semester aja. Jadi dan kalau menurut yang baru ya yang akan kita samakan seusu itu yang namanya MKPD sudah nggak ada lagi, tapi nanti ada namanya konsentrasi ya. Jadi mahasiswa kita buka konsentrasi di situ mahasiswa yang tentang keuangan, tentang semuanya ambil di konsentrasi. Jadi kita mungkin konsentrasinya buat ada berapa banyak ya, nanti di situ MKPD ini udah nggak lagi kita masuk ke sana. Jadi mahasiswa tuh sejak awal kalau dia fokus Assalamualaikum Prof. Relina. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin nih Prof. Semua yang Bapak Ibu yang lain juga. Ya, sama-sama. Ya, lanjut Prof. Ganggu. Ya, terima kasih. Jadi itu nanti coba kita kita diskusikan nanti bersama supaya kita sesuaikan nanti supaya karena kita lebih fokusnya adalah di penulisan artikel-artikel sesuai, walaupun ini bukan by riset ya, karena USU juga membuka S3 by riset. Yang S3 by riset ada, tapi kalau di S3 by riset itu total dia tidak ada mata kuliah. Kita di sini masih ada. Tapi kalau untuk masuk yang by riset itu banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh promotor dan calon siswa. Jadi mungkin nanti tetap juga kita akan bicarakan yang by riset nantinya ya. Selanjutnya acara diskusi kami persilakan untuk Prof. Iskandar Muda yang memandunya. Silakan Prof. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Profesor Erlina dalam hal ini sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Akuntansi, dan juga yang terhormat Bapak Ibu para doktor lulusan alumni S3 Ilmu Akuntansi, dan juga para Bapak Ibu mahasiswa program studi S3 Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dengan ini diskusi ini kita buka, tapi terlebih dahulu dalam hal ini saya mencoba memaparkan ya di kurikulum yang ada, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu dapat memberikan masukan ya terhadap kurikulum existing dan juga kurikulum yang akan dilakukan penerapannya yang tadi yang sudah disampaikan Ibu Prof, yaitu kurikulum konsentrasi ya, yang dalam hal ini berbasis riset yang akan direncanakan sesuai dengan keinginan atau juga sesuai dengan tema nasional ya, yaitu Merdeka Belajar. Nah, di sini visi kita program doktor adalah menjadi program doktor yang unggul di Indonesia dalam rangka pengembangan ilmu akuntansi melalui kegiatan penelitian dan pemanfaatan penelitian secara profesional dan beretika di tahun 2030. Nah, ini di borang kita.
Misinya adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kompetensi dan pengembangan ilmu akuntansi. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan dan menemukan konsep model teori ilmu akuntansi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat dengan tindakan nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan dalam negeri dan juga luar negeri. Tujuannya adalah mendapatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa yang baru semakin berkualitas dengan tetap mempertahankan rasio mahasiswa dosen serta kualitas layanan yang baik. Kemudian menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang lebih baik dan berperan dalam mengembangkan ilmu akuntansi di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Nah, ini kita lihat sasarannya Bapak Ibu, bisa nanti dibaca, slide-nya nanti akan dibagi ya, di mana di tahun 2016 sampai dengan 2020 ya. Nah, ini kita kurikulum kita mengikuti sasaran yang ingin dicapai di 2016 sampai dengan 2020 itu ada 6 poin, yaitu jumlah artikel internasional. Rata-rata per tahunnya kita mencapai 50 artikel. Nah, ini sebagai sasaran ya. Yang kedua, meningkatkan jumlah dosen tetap sesuai dengan kualifikasi, kemudian meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan guru besar, kemudian meningkatkan visiting profesor, ya, kemudian meningkatkan kuliah umum, dan juga meningkatkan jumlah citasi dari Badan Citasi Internasional. Nah, untuk itu beberapa strategi yang diturunkan ya, Bapak Ibu, di sini ada 9 strategi ya, mulai dari mewajibkan dosen program dokter itu melakukan penelitian mandiri, mendorong dosen prodi melakukan penelitian dengan dana hibah dikti, sampai pada mendorong untuk mengirim karya tulis mahasiswa ke jurnal internasional terkemuka. Nah, ini beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai target, untuk mencapai sasaran yang ada. Kemudian Bapak Ibu, di tahun 2021 sampai 2025, itu target yang nyata adalah memiliki daya saing di tingkat ASEAN dengan terciptanya keunggulan kompetitif dalam menghasilkan alumni produk ilmu pengetahuan, riset, dan pengabdian masyarakat. Dengan strateginya ada 8. Nah, ini. Dan kondisi existing kita pada saat ini, program studi ilmu akuntansi, S3 ilmu akuntansi, itu akan habis masa berlakunya pada tanggal 2 Mei 2023. Jadi di bulan Desember 2022 ini setidaknya sudah mengirimkan ya borang akreditasi. Nah, salah satu dari isiannya yaitu adalah pembahasan kurikulum ini ya yang dilakukan kepada alumni dan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa. Kemudian juga di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar pada Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, di sini diperkenankan adanya program studi atau juga universitas yang menyelenggarakan kurikulumnya secara mandiri. Nah, dalam tingkat level Universitas Sumatera Utara itu menawarkan yaitu program doktor reguler dan juga program doktor terapan ya, riset atau juga program S3 riset percepatan studi ya, bukan terapan. Jadi percepatan studi. Nah, di mana di sini jumlah SKS-nya ada 44 sampai dengan 48 SKS, mulai dari mata kuliah wajib pilihan. Nah, ini kalau yang reguler, ujian kualifikasi, seminar proposal, penelitian disertasi, seminar internasional, penelitian disertasi 2, seminar internasional 2, kemudian publikasi internasional S3 reguler, sampai pada ujian terbuka dan ujian tertutup. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 44 sampai dengan 48 SKS ya. Di mana SKS yang terbesar adalah publikasi internasional ya, sebanyak 5 SKS dan disertasi ya sebanyak 9 SKS. Jadi disertasi pertama 9 SKS, kemudian penelitian disertasi 2 9 SKS. Nah, ini direncanakan nantinya seringkas-ringkasnya jangka waktunya. Kemudian juga untuk percepatan studi, riset percepatan studi itu mulai dari ujian kualifikasi, seminar proposal, nah penelitian disertasi, seminar internasional,
Kemudian penelitian disertasi 2. Nah, di mana di sini perbedaannya adalah terutama pada seminar hasil ya. Jadi seminar hasil dilakukan dengan dua kali, yaitu seminar hasil 1 dan seminar hasil 2. Dengan bobot SKS yang terbesar adalah penelitian disertasi sebanyak 9 SKS, 1 ya, dan juga penelitian disertasi 2 sebanyak 9 SKS. Dengan publikasi internasional minimal 2 ya, sebanyak 5 SKS. Nah, ini yang ditawarkan di level universitas, Bapak Ibu ya. Kemudian juga kondisi kurikulum yang ada, yang berlaku pada saat ini, yang mungkin dalam hal ini bagi Bapak Ibu mahasiswa sedang menjalankannya, mungkin ada setengah, atau juga Bapak Ibu alumni yang sudah lulus ini semua ya, dan sudah menjalaninya, di mana ada 14 mata kuliah yang disebar pada 5 semester ya, 5 semester mulai dari filsafat ilmu logika, seminar riset akuntansi keperilakuan, seminar riset sistem informasi, seminar riset akuntansi berbasis pasar, seminar teori akuntansi, ya, metode penelitian, topik-topik kontemporer dalam akuntansi, seminar riset akuntansi manajemen, kemudian juga kualifikasi, seminar proposal disertasi, mata kuliah penunjang disertasi, mata kuliah penunjang disertasi 2, kemudian seminar hasil, dan juga ujian tertutup dan ujian terbuka. Nah, ini semuanya dilakukan sampai pada 5 semester yang berlaku pada saat ini. Untuk itu nanti mohon masukannya pada Bapak Ibu, apakah kurikulum ini banyak kita rubah ya sesuai dengan keinginan stakeholder ya pada saat ini, yaitu konsep merdeka belajar. Dan untuk benchmarking dilakukan, S3 Ilmu Akuntansi melakukan perbandingan ya dengan kurikulum yang diterapkan di Universitas Indonesia. Nah, mereka di Universitas Indonesia itu menjalaninya sebanyak 8 semester, Bapak Ibu. Jadi lebih banyak ya, lebih banyak dilaksanakan di Universitas Indonesia dari sisi jumlah semester. Nah, kita tadi ada 5 semester dan di UI ada 8 semester. Di semester 1 UI melakukan seminar akuntansi 2. Nah, ini apakah reliable untuk diterapkan atau tidak? Ya, kemudian seminar riset akuntansi keperilakuan, kemudian analisis data multivariat 2, metodologi penelitian 1. Di semester 2 di UI mereka melakukan perkuliahan topik kontemporer dalam akuntansi, seminar riset konsentrasi, kemudian apakah seminar riset konsentrasi informasi, sektor publik, akuntansi berbasis pasar, akuntansi manajemen, dan metodologi penelitian 2. Di semester 3 di Universitas Indonesia dilaksanakan kajian dan pemetaan literatur ya, perkuliahannya, dan juga mata kuliah pendukung ya, pendukung teori. Di semester 4 kuliah lagi, yaitu desain dan hasil riset ya, dan juga ujian komprehensif atau juga expose proposal ya, disebut di sana. Kemudian di semester 5 ada ujian proposal disertasi, kemudian penelitian dan olah data ya. Di semester 6 ada dijalani lagi mahasiswa, yaitu proses persetujuan disertasi. Di semester 7 ada proses penilaian kelayakan disertasi dan ujian tertutup, dan tidak ada ujian terbuka ya, yang dilaksanakan di Universitas Indonesia. Jadi sampai ujian tertutup sudah mencapai gelar doktor. Dan untuk bidang penelitian disertasi dibuka adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi sektor publik, dan sistem informasi. Dan mata kuliah pilihan yang ditawarkan, seminar manajemen strategik, seminar perilaku organisasi, kemudian teori investasi, dan juga sains keperilakuan, Bapak Ibu ya. Dan inilah matriks yang dirangkum sebagai berikut. Jadi di semester 1 sampai dengan semester 6 ya. Nah, ini ditawarkan ya di perkuliahan pada di Universitas Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, di UGM maksud saya tadi ya. Jadi di UGM ada 8 semester, dan di UI Universitas Indonesia itu ada 6 semester ya. Jadi perbandingannya adalah di Universitas Indonesia itu sama ya dengan S3 Ilmu Akuntansi yang ada di USU ya selama 6 semester ya, dan di UI dan di UGM selama 8 semester. Jadi lebih banyak di Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu ya.
Nah, itulah sekilas gambaran ya mengenai kurikulum yang diterapkan dan juga benchmarking kita ya, program studi ilmu akuntansi USU dengan UGM maupun juga dengan Universitas Indonesia ya. Dan di sini kami tidak mengadopsi ya bagaimana kurikulum yang ada di luar negeri ya, tetapi pada dua universitas tersebut sebagai perbandingannya ya. Dan rencana kurikulum kita S3 ilmu akuntansi yang dalam hal ini akan menerapkan program doktor S3 ilmu akuntansi reguler dan S3 ilmu akuntansi riset ya, basis riset atau by riset ya, atau juga disebut dengan percepatan studi ya. Nah, inilah gambaran umumnya yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bahan masukan dan juga saran ya. Mungkin dalam hal ini ada masukan atau juga saran yang terkait dengan penyelenggaraan ya dari program studi S3 ilmu akuntansi dari sisi kurikulum. Nah, inilah penyajiannya, dan untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Profesor Erlina. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan kepada Ibu Prof. Erlina. Ya, mungkin dalam hal ini bahan juga sudah saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon diberikan saran atau juga masukannya, Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, atau saya kembalikan kepada Ibu Profesor Erlina. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Prof Iskandar. Pak Prof bisa ini ada nggak masih dari alumni? Coba bisa nggak distribusinya tuh, distribusi mata kuliahnya? Ya. Ini ya distribusi mata kuliah. Ini yang dari USU ya, Pak. Ini ya berarti kalau kita lihat di sini, lihat sini mata kuliah wajib maupun pilihan tuh hanya ada di semester 1. Hanya ada di semester 1 dan mulai semester 2 sudah boleh kualifikasi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat itu di sini jelas nggak ada yang ini ya mata kuliah MKPD itu nggak ada. Tadi mata kuliah MKPD mungkin selama ini kita masuk ke dalam pilihan ya atau konsentrasi atau apalah namanya nanti. Nah, ini kalau sebaran mata kuliah yang sudah dibuat Pak Iskandar gimana? Bisa nggak dilihatkan? Nah, kalau di sini ini kan masih ada semester 2. Ya, semester 2. Mata kuliah nih kan di semester 2. Bisa nggak kita kalau kita hanya buat apa ya satu ini aja satu semester, berarti nanti ada untuk mata kuliah pilihan itu kita buat mungkin ada 3 SKS ya, kita buat 3 SKS. Kalau kemarin tadi sebarannya berapa SKS sih untuk mata kuliah pilihan? Rara bisa nggak dicek kan, Rara? Mata kuliah pilihan ada nggak sebaran berapa SKS-nya Pak Iskandar? Kalau ini yang saat ini ya, yang saat ini. Kalau yang akan kita buat tadi gimana Pak Iskandar? Ada nggak sudah dibuat? Ini Prof, kalau dia akan dibuat tidak ada yang namanya. Belum ya. Nah, kira-kira mata kuliah apa aja yang mau kita? Ini kan 9 sampai 10 SKS.
Mungkin kita akan buat mata kuliah pilihan itu 4 SKS ya, Pak Prof. Iskandar ya, 4 SKS seperti jadi MKPD ya, 4 SKS tapi kita buat 2 kali 2 SKS 2 SKS, sisanya berarti ada mata kuliah yang betul-betul kita butuhkan untuk S3. Kira-kira mata kuliahnya apa aja? Kalau yang selama ini ada, Pak Iskandar bisa nggak balikkan lagi? Nah, kita ini kan mata kuliah kita ini. Kira menurut Pak Prof. Iskandar kira-kira gimana nih? Atau Ya, Prof. Pak Raja, ini ada nggak masukan? Filsafat kayaknya masih harus ada lah, Bu. Gimana? Filsafat? Filsafat, Bu. Iya, itu menguatkan untuk kita nanti di penelitian, Bu. Oke, kita filsafat kita tetap pertahankan. Kita buat 2 SKS apa 3 SKS? Terkait dengan SKS-nya mungkin Ibu lebih paham, Bu. Tapi ilmu filsafat itu penting, Bu, untuk penelitian. Kalau gitu kita mungkin tetap ya filsafat Ibu pasti ini ya, karena itu memang dasar ini kita di filsafat. Iya, Bu. Kalau Pak Aliamin ada nggak kasih masukan, Pak? Ini kuncu waktu kuliah S2 ini. Ya, ini saya baru bergabung, Bu. Ada GD dengan pemerintah. Nanti saya ikuti dulu ya. Nanti saya gabung. Ini baru gabung aja nih, Bu. Oh iya, Nanti yang saya lain ya. gimana? Ini mahasiswa juga boleh ngasih masukan? Bu Prof, Ada ini masukan? apa mata kuliah pilihan semua, Prof. Erlina? Oh, enggak. Jadi Enggak, kan? kita kan mata kuliah itu ada 10 SKS hanya di semester 1, semester 2-nya sudah mulai ini. Di dalam 10 SKS itu ada mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan misalnya mahasiswanya itu sudah ingin risetnya tentang syariah ya. Jadi kita ada beberapa mata kuliah, misalnya akuntansi syariah, akuntansi perilaku, akuntansi sektor publik dan sebagainya. Kita buka yang seperti itu. Oh, Tapi itu kalau kan saya lihat di ya? UI itu ada seminar doktoral riset, seminar doktoral akuntansi sektor publik gitu, Prof. Jadi kayaknya kan lebih apa ya? Mata Iya, kuliah itu kan pilihannya. untuk mata kuliah pilihan berarti kan. Pilihannya Iya. itu kan nanti kita buat ada beberapa. Nanti masalah pilihannya nanti kita ambil beberapa ini ya pilihan. Tapi untuk mata kuliah utamanya filsafat ilmu sudah pasti ya. Filsafat ilmu sama metodologi mungkin nggak mungkin kita hilangkan. Atau Ya, itu metodologinya harus, ya. bisa kita hilangkan dia, tapi semua mata kuliah itu misalnya riset akuntansi apa gitu ya, perilaku atau apa, tapi dia tidak lebih ke metodologinya atau gimana. Pak Prof. Iskandar gimana masukannya, Prof? Ya, Prof, ini berdasarkan ada juga saya setuju dengan pendapat Pak Arthur Simanjuntak ya, bahwasanya harus ada memasukkan mata kuliah analisa data, Prof. Jadi analisa multivariat ya, seperti di UGM. Prof. Analisa multivariat ini kan kalau seperti ini kan kita kayaknya nggak usah ke UGM lah. UGM itu kayaknya konvensional sekali untuk dia kalau menurut ini ya kurang mengikuti perkembangan ini ya. Kalau katanya mata kuliah analisis data ini kan lebih teknis ya, lebih teknis kayaknya untuk tingkat S3 ini kan masih hanya untuk mengolah data ya. Kalau itu ya apakah sepadan kalau untuk di S3 kita buat sebagai suatu mata kuliah analisis data? Kalau saya pribadi, Prof, itu sebaiknya masuk di metodologi aja kalau kita ingin masuk. Iya, itu bagian dari metodologi harusnya. Tidak, ini untuk S3 sepertinya analisis data itu terlalu kecil ya, Prof ya, saya pikir. Iya, kalau saya juga untuk jadi sebuah mata kuliah, enggak, tapi itu bagian dari mata kuliah metodologi. Oke.
mungkin satu semester, setengah semester yang betul-betul bagaimana membuat apa ya proposal metode, tapi nanti di satu semester, setengah semester berikutnya baru analisis data. Nanti kita ajari bagaimana menggunakan yang kualitatif, yang kuantitatif ada beberapa macam. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang mengasuh mata kuliah metodologi penelitian. Benar, Prof. Lebih menarik seperti itu, Prof. Ya, ya. Yang lain ada ngasih masukan ini? Saya, Prof. Ya, silakan. Saya Bu Lilis dulu ya. Silakan Bu Lilis. boleh saya dulu karena saya ada agenda lain. Silakan Pak. Silakan dulu Pak. Enggak apa-apa Bu Lilis ya. Silakan. Mohon maaf ini saya kebetulan ada diskusi dengan Pemda, forum fokus group discussion tentang pemerintah Aceh. Nah, jadi saya diutus, tapi tidak apa-apa, saya keluar dulu nih. Saya mau maaf, ini terlambat. Tadi sudah sebagian saya ikuti. Yang pertama tadi mengenai data yang metode penelitian, saya menyarankan nanti dalam pelaksanaan metode penelitian itu setengah kuantitatif, setengah untuk kualitatif, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kalau mereka berbagai metode ataupun topik bisa mengambil posisi apakah dia kuantitatif ataupun kualitatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat perkembangan untuk teman-teman yang mengambil topik tentang disertasi, itu lebih banyak itu kebaruannya itu ada pada syariah. Ada pada syariah, apakah dia akuntansi syariah ataupun zakat atau segala macam. Kita lihat di Australia, terutama di Monash ataupun di ANU dan di Inggris itu konsentrasi terhadap syariah itu tinggi sekali ya. Dan di Malaysia juga Prof Erlina juga dari sana itu banyak kebaruan karena begini, kalau kita melihat disertasi S3 itu sulit sekali mereka untuk mengambil kebaruan-kebaruan ya. Paling barangkali yang mudah juga kebaruan itu pada saham ya, pada saham. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk konsentrasi yang syariah misalnya, itu pilihannya itu lebih menekankan kepada misalnya seminar ya, seminar akuntansi syariah gitu ya. Di Syah Kuala saya lihat sudah diakomodir sehingga mempermudah mahasiswa itu mengambil kebaruan-kebaruan. Ya, itu dua nih, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Amin atas masukannya. Prof Iskandar bisa dipandu nggak? Saya kebetulan mau rapat, ada rapat IAI juga, rapat PPA kayak ini. Iya, Prof. Ya, untuk itu terima kasih Pak Dr. Ali Amin. Ya, betul sekali Pak. Saya juga sepakat dengan Bapak ya bahwasanya keinginan dari stakeholder sekarang dan para pemangku kepentingan dari prodi ini adalah penelitiannya itu ada juga harus berbasis kualitatif gitu ya, artinya diberikan kesempatan pembahasan ya aliran kualitatif ya, walaupun kita udah terbiasa dengan aliran kuantitatif ya, tapi saya setuju Pak ya bahwasanya di RPS nanti mungkin harus harus dijabarkan poin-poin dari riset kualitatif juga ya. Jadi nanti pengampu mata kuliah metodologi penelitian ini nanti dosen yang bisa berupa dari aliran kuantitatif dan juga dari aliran kualitatif, dan juga dosen yang dalam hal ini punya keahlian di bidang akuntansi syariah ya, itu memang juga sesuai dengan keinginan stakeholder ya, dewasa ini. Jadi sangat sepakat Pak, dan jadi catatan berita acara dari pertemuan kita ini. Saya kira terima kasih Pak sarannya dari Pak Dr. Ali Amin. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya dipersilakan tadi Ibu Dr. Lilis, Bu. Dipersilakan Bu. Baik Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya hanya ingin menjelaskan, kemarin kan dibilang Prof Erlina kita akan 1 semester ya Prof.
Ya, betul Bu. Oke, kalau 1 semester berarti untuk mata kuliah semester 1 yang seminar riset akuntansi keperilakuan, seminar riset sistem informasi, seminar riset akuntansi berbasis pasar, dan seminar teori akuntansi itu bisa nggak menjadi pilihan? Ya Bu. Ya, Ya. jadi berarti jika mahasiswa ingin ke SIA, berarti dia ikutnya hanya seminar riset sistem informasi. Kalau ingin ke akuntansi keuangan, berarti seminar teori akuntansi. Mungkin itu saja Pak untuk masukannya. Ya. Terima kasih dari Ya. Ibu Dr. Lilis. Nah, Ya, jadi Bu, yang terima kasih. seminar-seminar itu sesuai dengan keinginan mereka untuk menulis disertasinya di bidang apa ya? Ya Bu. Jadi Oke. memang diturunkan menjadi mata kuliah pilihan Bu ya. Jadi Betul. Jadi ada konsentrasi kan Pak? Betul Bu. Oke. Ya, sangat setuju. Terima kasih Bu sarannya. Izin Prof. Oke, terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya Izin Prof. Pak Dr. Muhammad Kadafi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf lahir batin semuanya ya, dari suasana lebaran ya. Oke. Ya. Jadi masukan saya hanya melanjuti masukan daripada Ibu Dr. Lis tadi. Jadi kan seperti dibilang sama Prof. Elina kemarin itu di grup, bahwasanya kan ini kan ada 1 semester. Jadi saya sangat setuju seperti yang dibilang sama Bu Lis tadi, untuk mata kuliah ini seminar riset semua ini dijadikan satu mata kuliah aja dia Prof, seminar riset gitu. Nanti tergantung daripada mahasiswa mengambil apa. Kalau kita lihat di sini kan tadi dibilang sama Pak Lamin akan ada mau ditambah tentang akuntansi syariah. Ya kan? Kalau kita lihat di sini kan riset akuntansi pelakuan, tapi di mahasiswa yang saya lihat lebih banyak dia akan ngambil ke akuntansi pemerintahan. Padahal di sini tidak ada seminar riset akuntansi pemerintahan. Jadi alangkah baiknya dibuat aja satu mata kuliah seminar riset. Nanti tinggal dibagi kelompoknya, apakah mahasiswa tersebut mau ambil jaga perlakuan, mau ambil informasi, mau ambil syariah, mau ambil misalnya sektor publik, atau mau ambil tentang digital, atau mau ambil dengan fluid akuntansi, atau apa kan banyak sekarang perkembangan kan. Itu jadi jadikan satu mata kuliah, jadi namanya riset gitu. Jadi tinggal beliau mau kemana. Dan kalau bisa output dari riset ini adalah dia publikasi gitu. Itu outputnya gitu. Jadi outputnya itu publikasi. Jadi semester 1 mahasiswa sudah mengeluarkan satu publikasi riset sehingga sesuai dengan visi misi kita tadi yang ingin setiap tahun itu ada 50 riset gitu. Nah, itu ya. Jadi sehingga hasil semua yang ada tiap mata kuliah itu dia bisa menghasilkan suatu riset atau publikasi ya sesuai dengan apa yang kita akan publikasinya sehingga visi dan misi tadi itu dia tercapai. Tuh. Udah gitu kalau memang kayak ada semester akuntansi manajemen semester 2 itu kan saya tidak perlu lagi dia karena bisa saja dia sudah masuk ke di semester 1 dengan mata kuliah semester riset itu. Dan tadi kalau yang kata untuk analisis data ya sebenarnya betul di pelajaran metodologi penelitian bisa kita masukkan di FPS-nya dalam apa-apa saja yang harus dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dan kalau bisa kan Pak Prof itu kan mata kuliah penunjang disertasi ini ya nggak usah ada lagi gitu karena kan sudah ada di riset tadi di seminar riset tadi kan mereka kan sudah sesuai dengan disertasi mereka ke arah mana mereka mau melakukan riset. Jadi sehingga pada saat mereka ujian kualifikasi sudah sesuai dengan pilihan riset mereka. Jangan nanti mereka ambil semua di kualifikasi sudah lain lagi gitu. Tidak belajar riset di sini ternyata kualifikasinya sudah berbeda dari yang mereka ambil pada saat membuat proposal disertasinya. Oke, mungkin saja masukan dari saya, Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Kadafi tadi kesimpulannya bahwasanya mata kuliah seminar baik itu seminar riset akuntansi perilaku, seminar riset sistem informasi, ya, seminar riset akuntansi berbasis pasar, seminar teori akuntansi ini maunya disatukan saja gitu Pak ya. Jadi mata kuliah seminar riset begitu ya. Karena disertasinya nanti mengikuti keinginan atau juga keahlian ya dari mahasiswa ya dan berorientasi pada output publikasi gitu ya. Nah, ini saya sepakat sekali Pak. Jadi target pada visi
prodi gitu ya, bahwasanya ini ada 50 publikasi internasional ya agar berbicara di level ASEAN. Nah, ini memang harus mendukung hal itu, Pak. Sangat setuju sekali. Dan nanti kita rundingkan ya dengan Ibu Prof. Erlina bahwasanya seminar riset ini disatukan saja ya, dan lebih banyak pada output publikasi. Itu juga, Pak ya. Dan juga mata kuliah penunjang disertasi dihapus ya. Nah, ini juga terima kasih, Pak. Ya, berikutnya dipersilakan saran dari Bapak Ibu alumni maupun juga mahasiswa, dipersilakan. Izin, Prof. Ya, Ibu Dr. Rahima Borupurba. Silakan, Bu. Iya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Izin wal faizin. Baik, Prof. Izin sebelumnya saya mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Erlina bahwasannya akreditasi Prodi S3 Akuntansi ini akan ke Lamemba, begitu ya kan, Prof? Betul, Bu. Lamemba. Oke, kalau kita lihat lagi lampiran 9 peraturan Ban PT Lamemba, di situ dikatakan bahwasannya UPPS menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global. Jadi kata-kata perspektif global ini harus selaras dengan visi misi, tujuan, strategi, dan capaian pembelajaran. Jadi izin saya mengingatkan Prof kembali bahwasannya kurikulum yang kita miliki ini juga harus selaras dengan visi misi yang akan dituju oleh prodi kita sendiri, seperti itu, Prof. Jadi kita juga menelaah kembali total SKS berapa yang harus kita capai untuk mencapai doktoral, kemudian sebarannya berapa, standarnya untuk per satu semester itu berapa, Prof, seperti itu. Jadi saya yakin dan percaya bahwasannya Bapak Ibu pengelola di prodi itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk memberikan menetapkan kurikulum ini yang pastinya tujuannya adalah secara global tadi ya kan, Prof, seperti itu. Karena nanti ujungnya memang ditanya ini perspektifnya gimana global, capaiannya bagaimana, harus ada internasionalnya. Kalau nggak salah saya itu dari berapa komponen ya, 100% itu sekitar 80 itu kan internasional semua ya, Prof ya? Iya benar kan. Jadi artiannya kita juga di sini harus capaian di dalam setiap mata kuliahnya ini harus ada seperti itulah, Prof, global seperti itu. Jadi kalau mau riset pasar, riset ini kayak misalnya sistem informasi, kemudian bagaimana ini mengupdatingnya supaya itu menjadi mata kuliah yang global, perspektif global seperti itu, Prof. Itu masukan gitu, Prof. Ya, terima kasih Ibu Dr. Rahima, sudah diingatkan mengenai standar mutu ya dari Lamemba, terutama di UPPS ya, pada section 9 katanya ya, bahwasanya kurikulum itu harus mutakhir. Nah, inilah sudah kita laksanakan ya, berarti keinginan dan masukan dari Bapak Ibu yang termutakhir tadi seperti saran dari Pak Dr. Ali Amin tadi, stakeholder menginginkan syariah accounting misalnya, atau juga kualitatif riset accounting misalnya. Nah, itu juga pangsa pasar ya pada saat ini memang menginginkan hal itu ya. Dan juga 80% ya berskala internasional semua ya. Jadi kita orientasinya adalah orientasi internasional sesuai dengan visi misi prodi tadi, Bu ya, bahwasanya kita harus bicara di level ASEAN tadi. Jadi udah memang kita gaungkan levelnya minimal ASEAN dulu ya. Udah bicara di Malaysia, bisa bicara di Thailand ya, mahasiswa kita. Tapi itu tadi, apakah mahasiswa nanti bisa gitu kan mengikuti ini ya. Nah, jadi nanti kita sesuaikan juga dengan kemampuan mahasiswa juga ya. Apakah dari sisi pendanaan mereka sanggup gitu kan. Nah, ini juga nanti akan masukannya. Terima kasih Ibu Dr. Rahima, sangat bagus sekali ya.
Jadi nanti Ya, saya pun makanya ingin juga kalau seperti nggak ini. salah, iya, Ya. benar Prof. Kalau nggak salah saya tadi kan ada dengar visiting lecture ya kan Prof. Betul, Bu. Jadi bisa saja unsur di dalam satu mata kuliah misalnya riset keperilakuan, bisa saja kita masukkan kerjasama kita dengan pihak universitas lain di luar dari Indonesia itu ngajar di tempat kita, begitu kan Prof. Begitu juga profesor yang ada di tempat kita juga ngajar di tempat mereka kan, seperti itu ya kan Prof. Jadi mungkin mata kuliahnya kita bisa ambil beberapa dari mereka seperti itu, walaupun misalnya namanya tetap akuntansi keperilakuan, tetapi dalemannya itu ada sifat yang mengglobal gitu, seperti itu Prof. Ya, terima kasih Ibu Dr. Rahima. Ya memang saya catat ini Bu ya, saran Iya. Ibu Dr. Rahima dalam berita acara ya, bahwasanya kurikulum global ini ya, terutama nanti visiting lecture, visiting professor memang harus kita laksanakan ini di 2022 ya, supaya dapat catatan yang baik dari Lamemba. Nah ini nanti kami usahakan. Begitu juga ini harus dapat dukungan dari fakultas ya, karena prodi kita di bawah fakultas ya, baik itu juga penganggarannya, pelaksanaan anggarannya juga ini berkoordinasi dengan fakultas. Jadi nanti kami koordinasi kembali ya dengan fakultas agar mendapatkan pendanaan atau juga didukung oleh dana terkait dengan visi-visi ini gitu ya. Iya benar. Ya, terima kasih Ibu Dr. Rahima. Sama-sama Prof. Izin Prof boleh? Ya, silakan Bu. Terima kasih Prof. Silakan Bu. Saya sependapat dengan Ibu Rahimah Prof, karena memang untuk Lamemba itu kita memang harus melihat kesesuaian dengan visi dan misi kita. Nah, di sini saya pikir Prof terkait dengan hal tersebut, untuk kekinian tersebut mungkin kita bisa bikin apa itu Prof ya, seperti survei yang di-share kepada, karena kan Lamemba itu walaupun kualitatif tetap ada bukti itu Prof. Jadi mungkin untuk membuat munculnya mata kuliah baru, mungkin misalnya tadi seminar akuntansi syariah, nah itu kan tentunya harus ada dasarnya. Nah mungkin bisa Prof dari prodi kita dibuat semacam angket gitu kepada alumni dan kepada stakeholder terkait dengan perkembangan kekinian akuntansi, sehingga nanti ketika munculnya mata kuliah baru tersebut, jadi ada dasar yang konkret untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua Prof, terkait dengan yang disampaikan dengan Pak Amar tadi, itu saya juga setuju Prof. Namun karena kita 1 tahun di semester 1, semester awal, berarti kan mahasiswa juga masih belajar kembali untuk memahami bagaimana menulis yang baik. Nah, saya mungkin saran nih Prof, di dalam RPS-nya, agar nanti siapapun yang mengajar tim teaching-nya, untuk keluaran publikasi yang ingin dicapai internasional tersebut, saya pikir pakai tim lah Prof, karena kan ya mohon maaf ya Prof, saya juga kan mahasiswa, waktu dulu masuk juga di S3, meraba tuh Prof. Untungnya kita kemarin kan setahun belajar dulu, jadi bisa mengikuti. Nah, alangkah lebih baiknya juga di RPS diperhatikan juga Prof, bahwa luaran publikasi tersebut jangan personal Prof, karena dampaknya nanti orang akan menyatakan bahwa di USU itu susah buat publikasi di awal. Nah, padahal kita masih belajar. Nah, ini kan juga kita harus jaga ya Prof, nama baik kita juga. Jadi saya setuju bahwa itu semuanya baik, namun kita juga harus lihat tingkat kesulitan. Nah, ketika kesulitan ini harus kita pahami, berarti kita buat pakai tim aja Prof, karena masih belajar untuk publikasi. Mungkin itu saran saya Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Nurlinda. Sarannya Bu, ya kami akan lakukan ya penyebaran angket dan kuesioner mengenai mata kuliah yang relevan ya kepada alumni, apakah perkuliahan itu apa ya mendapat bobot berapa ya, dari skala berapa ya, dari skala 5 mungkin berapa persen yang skala 5, skala 4, skala 3. Nah ini yang diinginkan Lamemba ya, yang belum ada dilakukan oleh Ban PT ya. Jadi kalau Ban PT itu hanya mensurvei mengenai kepuasan ya, dan juga survei apa ya, tracer study gitu ya. Nah di Lamemba itu ada sampai pada perkuliahannya atau juga mata kuliahnya memang benar-benar diinginkan stakeholder atau tidak ya. Nah jadi nanti akan kami kirimkan ya, mohon jawaban juga ya kepada Bapak Ibu
konsistensi atau juga dukungan untuk memberikan jawaban dari kuesioner ya yang mau diisi nantinya ya, sehingga ada dasar kita menurunkan mata kuliah ya yang diinginkan. Nah ini, terima kasih Ibu Dr. Nurlinda, sangat bagus sekali Bu sarannya. Terima kasih Pak. Insya Allah kami akan berpartisipasi Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, berikutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu alumni atau juga mungkin dari mahasiswa. Izin Prof. Ya, silakan Pak. Saya Rifki Prof. Ya. Pak Makasih Prof. Gini, saya lihat nih mata kuliahnya bagus semua ya. Udah lagi agak bingung kita kalau mau nambah lagi bisa 2 semester. Jadi gini, dasar pengalaman saya waktu saya masuk ke S3 akuntansi USU itu saya lemah dalam penggunaan aplikasi untuk pengolahan data, lemah dalam menulis, dan lemah dalam memilih topik keterbaruan. Nah, ini di sini saya tidak melihat seperti itu. Tapi kalau ditambahkan takutnya terlalu banyak. Jadi saya sarankan seperti bikin workshop aja gitu. Misalnya workshop penggunaan Evius, workshop penggunaan Lisrel gitu ya. Nah, dia ada workshop seperti itu. Kemudian ada workshop penulisan jurnal. Nah, jadi kan ini hasilnya kan banyak tulisan nih. Ada workshop itu penulisan bagaimana cara menuliskan. Kadang-kadang mahasiswa, pengalaman saya lah baru masuk, karena saya bukan dari dosen, saya tidak ada pengalaman menulis jurnal. Atau mungkin itu bisa dibikin workshop aja. Karena kalau bikin jurnal mata kuliah nanti tambah lagi gitu. Kemudian dalam hal pemetaan, ini ada pertanyaan dari Bu Rita, ini bagus juga ini pemetaan. Nah, kalau bahasa pengalaman saya, kalau pemetaan itu sebenarnya setengah hari selesai pakai aplikasi. Jadi mungkin nggak perlu pakai mata kuliah ya, mungkin workshop aja. Tuh, jadi bisa aja nanti ada workshopnya, cuma nanti ada beberapa yang bisa hasilnya adalah tulisan. Misalnya untuk pemetaan, pengalaman saya pemetaan itu bisa jadi satu tulisan sendiri gitu. Jadi hasil pemetaan itu bisa jadi tulisan. Jadi bikin workshop, nanti hasilnya tulisan gitu. Jadi untuk penunjang supaya mahasiswa itu bisa bikin tulisan, untuk bisa jurnal, bikin aja seperti workshop. Itu saran saya. Makasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Saran Bapak Dr. Rizky Santoso ya. Ya, perbanyak workshop Pak ya. Nah, tapi di sini pun juga kami punya kendala juga Pak ya. Karena untuk menyelenggarakan workshop ini baik dari pembicara dalam negeri maupun juga pembicara luar negeri. Nah, ini kan kebetulan USU adalah perguruan tinggi milik negara gitu kan. Jadi perguruan tinggi milik negara, pertanggungjawaban keuangan juga mengikuti pertanggungjawaban keuangan negara ya. Artinya kita mulai pembicara itu harus di SK-kan terlebih dahulu gitu kan. Kemudian sistem pembayaran honornya mengikuti pengeluaran kas negara gitu kan, harus ada di SK-kan terlebih dahulu dan pembayarannya sebulan atau 2 bulan kemudian ya gitu kan. Artinya mulai dari tiket pesawat gitu ya, kemudian juga apa yang lain gitu kan, itu semuanya harus gitu kan didahulukan, reimburse gitu ya. Nah, ini juga menjadi kendala kami gitu ya. Tapi dengan sistem Zoom mungkin bisa menutupi hal itu gitu kan. Nah, tapi terima kasih Pak sarannya untuk workshop-workshopnya, ide yang bagus juga nih. Jadi menutupi ketimpangan atau juga bagi mahasiswa semester 1 ya setidaknya bisa diikuti oleh mereka ya dengan mengikuti banyak workshop ini. Terima kasih Pak sarannya, sangat baik sekali ya. Berikutnya dipersilakan pada Bapak Ibu yang lainnya dari kalangan mahasiswa existing yang sedang kuliah, silakan. Saya Pak. Ya, Ibu Magdalena ya, silakan Bu. Terima kasih Pak telah diberikan kesempatan. Saya saat ini sedang menulis disertasi saya dan sudah sampai tahap proposal. Saya ingin bertanya Prof terkait dengan tadi saya temukan di visi misi prodi bahwasanya ada pengembangan dari riset mahasiswa tersebut kontribusinya ke ilmu akuntansi. Nah, saya ingin bertanya Prof, mohon maaf izin, apakah di dalam riset disertasi kita harus menyesuaikan dengan visi misi yang sudah disebutkan di kurikulum prodi tadi ketika kita mau buat relevansi penelitian kita dan sumbang sarannya terhadap visi misi tujuan dan pembelajaran prodi. Demikian Prof dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Magdalena Judika Ringo-Ringo ya. Bahwasanya memang itu ya kalau kita lihat disertasi di Pulau Jawa ya Bapak Ibu, artinya lulusan UI, lulusan UGM
Nah, itu memang coba lihat di kontribusi penelitiannya. Nah, di kontribusi penelitian itu ada ditulis oleh mahasiswa di sana, itu adalah kontribusi pada prodi yang memang nyata. Gitu. Itu harus ada kontribusinya pada visi misi prodi. Nah, saya pernah juga pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung, gitu kan. Nah, itu juga wajib ya dituliskan, gitu. Apa kontribusinya kepada ilmu pengetahuan, ya, kontribusinya kepada profesi, ya, kontribusinya kepada prodi, gitu kan. Itu dibuat oleh mereka. Nah, idealnya memang kita seperti itu. Jadi disertasinya setidaknya ada kontribusi pada prodi. Nanti mungkin ini pertanyaan jebakan juga ya pada Lamemba, oleh Lamemba. Apa sih disertasi, relevansi disertasinya pada prodi? Nah, ini saya kira cukup bagus juga ya saran di Ibu Magdalena. Nah, jadi Bapak Ibu promotor dan kopromotor nantinya juga bisa menyarankan hal itu ya kepada mahasiswa. Baru kita ingat ini. Terima kasih Bu Magdalena ya. Ya, berikutnya dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Izin Prof, boleh bertanya, memberi masukan Prof? Silakan Pak. Ya Prof, Anggi dari masih mahasiswa Prof Tambuk 2019. Iya bagus Pak Anggi. Iya, izin Prof memberi masukan terkait kurikulum yang sedang disusun. Mungkin yang kalau saya lebih kembali meneruskan dari informasi dari Bu Rahima, Dr. Rahima tadi Prof. Yang belum sebenarnya saya kalau dari saya sih sebenarnya komposisi mata kuliah itu saya rasa wewenang dari Prof Iskandar dan Prof Erina dalam meramunya komposisinya seperti apa. Cuman kalau yang dari segi yang perlu memang kita sangat perhatikan, pertama sekali yang belum nampak mungkin profil lulusannya tadi Prof sebenarnya, karena di Lamemba tadi itu memang ciri bakal awal kali itu efek dari visi misi akan membentuk profil lulusan yang mau dihasilkan seperti apa. Terlepas dari profil lulusan yang sudah ditentukan, nanti akan membentuk yang namanya mata kuliah yang terbentuk dari bahan kajian dan bidang kajiannya. Jadi maksud saya pada intinya dokumen-dokumen kurikulum yang terstruktur memenuhi instrumen dari Lamemba itu, Prof. Itu yang jangan sampai kita ketinggalan, Prof. Karena pada akhirnya itu yang akan dikejar oleh para asesor LAM gitu. Kalau tentang struktur mata kuliah, tentang ini itu biasanya para asesor tidak mengejar sampai ke situ, tapi dia lebih mengejar kepada CP dari masing-masing mata kuliah. Seperti mungkin tadi Metopel dengan banyaknya informasi bisa memasukkan ada praktek, ada workshop di situ, ada riset kualitatif dan sebagainya. Nah itu tadi CP-nya nanti harus spesifik jadinya Prof. Jangan jadi satu CP kayak seperti CP yang lama gitu. Itu sih Prof. Jadi lebih ke penekanan dokumen kurikulum yang kita buat memang harus mementingkan dan mengingat unsur-unsur yang ada di Lamemba di poin kurikulumnya. Itu sangat banyak Prof. Kalau nggak salah ada sekitar 7 poin Prof. Ditanya di situ diceceh. Izin Prof, itu saja Prof. Terima kasih dari Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi Pratama ya. Jadi terima kasih sarannya. Ya kami akan menyesuaikan kembali ya bahwasanya profil visi misi gitu ya itu menyesuaikan dengan profil lulusan ya atau juga mahasiswa ya. Jadi arah memang harus hubungan timbal balik gitu ya. Visi misi dilaksanakan oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa menyerap ya apa yang dijabarkan pada indikator pada visi misi ya. Nah ini terima kasih sarannya. Sama-sama Prof. Berikutnya dipersilakan pada Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan. Mungkin Pak Ruswan ya atau izin Prof, boleh bertanya Prof? Oh ya, Bu Nurlinda ya. Silakan Bu. Prof, disertasi 2 itu bedanya di mana ya? Ya, itulah disertasi 1 dengan disertasi 2 mungkin ini kan rencana itu Bu ya, rencana kurikulum. Nah, jadi disertasi 1 dengan disertasi 2 itu seminar hasil ujian tertutup. Nah, mungkin atau seminar hasil ya Bu ya. Seperti itulah kira-kira. Disertasi 1 dengan disertasi 2. Nah, itu. Di seminar hasilnya.
Nah itu, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, sekalian juga saya mau menjawab atau juga membacakan dari yang ada di kolom chat. Bapak Ibu. Nah, di sini ada masukan dari yang pertama dari untuk link absensi Bapak Ibu tolong di absen Bapak Ibu ya. Di situ ada link absen. Nah, di sini ada masukan dari Ibu Mardani ya. Diusulkan agar ada satu mata kuliah seminar riset akuntansi perpajakan. Ya. Nah, ini perpajakan dan seminar riset akuntansi sektor publik dan seminar riset akuntansi syariah. Ya, ini memang seminar riset akuntansi sektor publik sudah ada. Ya, kemudian juga seminar riset akuntansi syariah memang belum ada, dan seminar riset perpajakan juga ini belum ada. Tapi nanti kami akan coba ini kami masukkan ya kepada kurikulum dan akan kami bahas dengan Ibu Prof. Erlina, dan juga kami bahas di level universitas ya, di USU, di level UMM. Nanti akan kami bahas mengenai penambahan ini. Sementara tadi ada menyarankan seminar-seminar itu dibentuk dalam bentuk workshop ya, atau juga dilakukan dalam bentuk disatukan ya di dalam seminar riset saja gitu kan. Nah, ini nanti akan kami tabulasi dan akan kami finalkan ya Bapak Ibu, dari Ibu Mardani jawabannya Bu. Kemudian dari Bapak Arthur lagi, Bapak Arthur Simanjuntak, seminar riset akuntansi keperilakuan belum ada ya. Ada ya. Seminar riset akuntansi berbasis pasar, seminar riset akuntansi manajemen, gabung aja ya, setuju. Tadi udah disarankan juga, ini akan kami gabung menjadi yang namanya seminar riset akuntansi gitu ya. Menjadi mata kuliah seminar riset akuntansi atau konsentrasi ya, betul. Terima kasih Pak sarannya. Kemudian dari Ibu Dr. Rita Mutia. Ini ada saran, izin memberikan masukan mata kuliah pemetaan penelitian. Menurut saya penting ya untuk diterapkan ya untuk mendapatkan novelty penelitian. Namun jika menambah mata kuliah tidak mungkin, maka topik ini harus lebih ditekankan pada mata kuliah metodologi penelitian. Ya setuju Bu. Jadi memang yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian ini harus ya minimal 3 atau 4 orang dosen gitu ya, dan itu mampu menjabarkan atau juga mampu menuangkan ya novelty dan juga pembahasan yang seperti disarankan Bapak Dr. Ali Amin tadi, yaitu mampu melaksanakan atau juga memberikan penjelasan mengenai riset kualitatif ya, jadi bukan hanya sekedar kuantitatif. Terima kasih Bu sarannya. Ya, kemudian juga Ibu Magdalena ya, izin bertanya apakah riset disertasi yang kita ambil harus disesuaikan dengan visi misi ya, itu tadi ya. Memang harus ya, dan harus disebutkan juga ya di disertasinya. Nah itu Bu. Nah itulah jawabannya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada? Ya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Profesor Erlina. Silakan Prof. Ya, sambil menunggu, ada Bapak Ibu yang lain, syaratnya, masukannya Pak. Sudah? Ya, Pak Adam, silakan. Pak Ekal, Pak Dekan, ya. Pak Endra Raja, Pak Fahmi Natigor, silakan Pak. Bu Heni Zurika Lubis, Herti Diana Utapea, silakan Bu. Pak, izin nanya Pak. Oh, iya Pak, silakan Pak. Ini jadi yang untuk semester baru kan Pak, yang menggunakan kurikulum belajar merdeka, kalau kami kan udah semester 4 ya Pak, berarti ini kita masuk. Ya, jadi ada rekrutmen baru Pak ya.
Pak. Untuk rekrutmen baru ya Pak ya. Ya, untuk Oke, Pak. mahasiswa rekrutmen baru Jadi nanti. kami masih pakai yang lama ya Pak ya? Ya, masih pakai yang lama Pak. Berlaku surut. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Adam. Ya, berikutnya dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Bu, siapa lagi ya? Bu Kumala Dewi. Bu Raihani. Ya, Ibu Rebecca. Ibu Rimbun Sidabutar. Pak Rizal. Pak Rudianto Simamora. Ya, Pak Topik Hidayat. Ibu Viola, silakan. Cukup, Prof. Ya, cukup ya Pak ya. Ya, terima kasih, Baik. Prof. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah terserap ya. Ya, sudah kami rekam ya. Dan nantinya ini di YouTube-kan gitu ya. Jadi sehingga kita terbuka saja dan Lamemba bisa menilainya sendiri. Nanti kita YouTube-kan ini. Izin Prof. Menambahkan ya, silakan. Prof. Ya, Izin, Prof. Pak Mardani, silakan Pak. Pak Mardani, Prof. Ya, silakan Pak Prof. Mardani. Ya, sebenarnya cukup menarik, Prof. Tapi ini di luar latar belakang saya, background-nya pajak ya, Prof. Iya, Pak. Terkait dengan perpajakan internasional, saya kira itu cukup banyak isu-isu yang menarik, yang hampir setiap tahun itu ada penambahan peraturan dan terkait dengan transaksi party dan sebagainya, Prof. Jadi saya melihat kalau yang di UI itu saya pernah baca-baca, ya itu mereka ada banyak disertasi itu yang terkait dengan perpajakan gitu, Prof. Tetapi mohon maaf mungkin sependek dengan pengetahuan saya belum melihat di USU gitu, Prof. Jadi saya kira ini mungkin suatu topik yang mempunyai efek globalisasi sih sesuai dengan visi misi tadi, Prof. Ya, Pak. Itu saja, Prof. Ya, terima kasih Pak Mardani. Ya, itulah memang kelemahan kita juga, Pak ya. Tadi mulai dari akuntansi syariah kita belum ya punya mata kuliah khusus untuk itu. Kemudian juga mata kuliah perpajakan juga yang sangat banyak sekali aturan ya, baik itu internasional maupun juga nasional, dan juga harmonisasi perpajakan gitu kan sangat perlu juga saya kira dibahas ya. Tetapi tadi mungkin ya di dalam seminar akuntansi itu mungkin diampu oleh beberapa dosen gitu ya. Jadi seminar mungkin solusinya seperti itu Pak ya. Seminar akuntansi diampu oleh beberapa dosen dan salah satu dosennya adalah yang berkeahlian di bidang perpajakan internasional ya. Nah, itu saya kira solusinya nantinya. Atau juga dibuat dalam bentuk workshop ya. Workshop tertentu gitu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung itu tadi ya. Dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi itu harus dari berbagai kalangan. Saya kira itu. Jadi bisa nanti kita rubah kurikulumnya seperti itu. Oke, Pak. Ya, ada lagi? Ya, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita tutup, mungkin nanti ditutup oleh closing ceremony-nya oleh Ibu Profesor Erlina sambil menunggu. Silakan Bu, Ibu Prof. Maaf, Prof. Iskandar, karena ini sekalian juga ngobroli tentang PPAK yang tinggal waktunya 2 bulan, jadi nggak gitu ngikutin walaupun ini mana tadi sampai di mana? Ya Bu, Prof. Jadi udah ada 11 masukan ya, ditambah 5 masukan dari chat, jadi ada 16 masukan. Bahwasanya kesimpulannya mata kuliah yang berkaitan dengan seminar akuntansi, ya, baik itu seminar riset akuntansi perilaku ini disatukan, Prof. Jadi menjadi seminar riset akuntansi. Jadi nanti seminar riset akuntansi ini dosennya ada beberapa orang, beberapa kalangan, beberapa ahli, mulai dari ahli perpajakan, ya, ahli akuntansi syariah. Nah, ini yang diinginkan oleh stakeholder, Prof. Kira-kira begitu, Prof. Boleh, nanti kita ini ya nanti mungkin kita akan membuat lagi hasil rekapan itu kita tuangkan dalam kurikulum S3 yang akan kita buat ya. Nanti mungkin seperti itu ya Pak Prof. Mungkin ada lagi nggak yang masukan lagi dari mungkin mahasiswa ya, mungkin mahasiswa yang baru yang saat ini sedang
kuliah kan merasa ya ada kekurangan yang mereka butuhkan ternyata nggak ada di selama perkuliahan. Mana tahu ya bisa kasih masukan. Ya, tapi kalau dari saya mungkin cukup ya, kita nanti diskusi lagi sama Prof. Iskandar sama tim penyusun kurikulum untuk merekap dari semua masukan yang ada. Ini nunggu sudah selesai nggak, Prof. Ya, Iskandar? Prof. Sudah. Kalau sudah, kita ada nggak ini? Mau kita tutup aja atau gimana? Foto Ya, bersama Prof. dulu katanya. Ya, Semua mungkin nggak masih usah. kepada Semua Bapak aja. Ibu banyak yang melakukan kegiatan lainnya ya. Mungkin kita tutup saja, Prof. Ya, tapi kita foto dulu ya, foto bareng aja bersama ya. Jadi kita buat sama aja dulu nih. Udah? Karena itu nggak? Bapak Ibu, kita akan melakukan screenshot sebagai pengganti dari foto bersama. Dimohon berkenan untuk mengaktifkan kamera videonya. Dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita mungkin langsung aja menutup acara hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik dari alumni maupun dari mahasiswa yang sedang aktif saat ini. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kita akan minta ada pertemuan sekali lagi mungkin ya, sosialisasi kurikulum yang akan kita buat ya. Terima kasih tadi pada semua yang memberi masukan ya. Kalau masih mungkin ada masukan lain yang belum sempat ini boleh juga melalui WA grup kita kan masih ada ya, mungkin misalnya prosesnya mungkin kita bisa tetap tampung. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Prof, Ibu, Prof. Terima kasih Pak Iskandar. Minal aidin wal faizin ya, Bapak Ibu. Prof. Iskandar. Sama-sama Pak. Bu. Assalamualaikum. Kalian kita halal bihalal. Boleh meninggalkan ruangan. Wah, meriah, nggak ada makan-makannya ya. Makan di rumah masing-masing. Makan di rumah masing-masing. Banyak puasa ini hari ini. Ini puasa ya. Nah, katanya kue-kue boleh dikirim, tapi jangan via Zoom ya, tapi via Tiki kalau yang jauh, via Grab kalau yang di Medan. Alamat program S2 S3 akuntansi aman itu. Canda ya. Nanti Anggi pula kirimnya pakai Grab. Enggak lah, Bro. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan siapa yang sudah ingin keluar dari Zoom, silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Prof. Iskandar. Terima kasih. Ini gini ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad. Ya, sama-sama, Bu.